Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas besar pengganti UAS mata kuliah kewarganegaraan mengenai SDGs kelima dan kedelapan, yaitu gender equality dan juga pekerjaan yang layak. Judul untuk tugas kami di sini adalah webinar CV kuat untuk perempuan berdaya. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok satu. Di sini ada Afif Nursena, Aurelia Nadira Putri, Alivia Humaira, Adam Priyatna, Reva Dias Idelia, Vio Salman Kavian, dan juga Charles Prayoga Sanjaya. Next. Oke, latar belakang. Masalah utama yaitu perempuan sering menghadapi kesenjangan akses pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan karir karena ketidaksetaraan gender. Dan fakta di lapangan, partisipasi perempuan di pasar kerja masih rendah, dan juga kurangnya alat yang memadai untuk membantu perempuan menonjolkan kompetensi mereka secara profesional. Nah, tujuan webinar ini sendiri untuk membangun alat bantu CV yang memberdayakan perempuan agar lebih percaya diri dan kompetitif dalam dunia kerja. Next. Oke, selanjutnya ada SDGs nomor 5 dan 8 dan kebijakan ilmu dan landasan etikanya sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila. Di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ilmu yang diterapkan adalah ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan dengan menjunjung nilai-nilai ketuhanan, yaitu menghargai martabat manusia tanpa diskriminasi gender ataupun status sosial. Adapun etika ketuhanan yang mengajarkan bahwa setiap individu berhak mengakses ilmu, pekerjaan, dan pengembangan diri sesuai dengan bentuk kehormatan terhadap ciptaan Tuhan. Kemudian ada sila nomor 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ilmu yang diterapkan adalah ilmu harus digunakan untuk menciptakan sistem kerja dan pendidikan yang adil serta bebas dari kekerasan dan eksploitasi terutama terhadap perempuan dan pekerjaan yang rentan. Kemudian ada etikanya yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berarti menjamin hak asasi setiap orang untuk hidup dan bekerja dengan aman dan bermartabat. Selanjutnya, pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, ada ilmu yang membahas tentang pengembangan ilmu dan ekonomi harus melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa memecah belah, termasuk perempuan dan kelompok yang marginal. Kemudian ada etika yang diterapkan, yaitu persatuan dibangun atas dasar pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi semua warga negara. Selanjutnya, pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, ilmu yang diterapkan adalah ilmu dan teknologi harus mendorong partisipasi perempuan dan masyarakat dalam pengambilan keputusan termasuk di sektor ekonomi dan publik. Adapun etika yang diterapkan melalui sila ini yaitu keadilan dan kebijaksanaan menuntut agar semua suara termasuk suara perempuan dan pekerja dihargai dalam proses kebijakan. Kemudian di sila terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ada ilmu yang diimplementasikan yaitu ilmu pengetahuan dan kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan dan menyediakan akses setara terhadap sumber daya. Adapun etikanya yaitu keadilan memberikan peluang ekonomi dan pendidikan bagi semua, termasuk kelompok perempuan dan pekerja. Next. Ya, metode Lanjutkan. metode penelitian itu pakai studi literal mengenai kesetaraan gender dan pengembangan karir perempuan. Terus survei kebutuhan pengguna perempuan, terus data yang dikumpulkan yaitu profil responden, ada usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, hambatan karir, dan umpan balik pengguna terhadap prototipe CV. Selanjutnya, proses implementasi, analisis kebutuhan perempuan, melakukan survei dan wawancara mendalam untuk memahami tantangan yang dihadapi perempuan dalam pembuatan CV dan pengembangan karir termasuk hambatan teknis, sosial maupun informasi. Selanjutnya, pelatihan dan sosialisasi. Menyelenggarakan pelatihan langsung dan daring untuk mengenalkan cara penggunaan platform kepada kelompok perempuan sasaran dengan pendekatan partisipatif agar pengguna merasa terlihat dan percaya diri. Next. Implementasinya kita melakukan webinar kan, dan ini adalah poster yang kami sekalian share untuk di sosial media. Dan posternya sendiri itu menggambarkan bagaimana perempuan Gen Z itu bisa berkarya gitu. Dan kami juga bareng dengan
nge-share link Zoom untuk menginvite peserta-peserta agar join ke dalam webinar ini. Nah, ini juga ada dokumentasi webinarnya, mana kita melakukan webinar dan dihadiri oleh 20 peserta. Hasil implementasi yaitu ada template CV profesional, yaitu template yang dirancang agar mudah digunakan, namun tetap mencerminkan kualitas dan profesionalisme. Lalu ada tips profesionalisasi, yaitu panduan untuk membantu perempuan menonjolkan keunggulan pribadi dan pengalaman yang relevan. Lalu ada modul pengembangan diri, ada materi pelatihan soft skills, dan self-branding untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja. Lalu ada testimoni, menurut Niken, webinar ini membuat dia merasa CV-nya lebih kuat dan profesional. Lalu yang kedua ada dari Nadia, menurut dia fitur tips personalisasi ini membantu dia menonjolkan pengalaman yang sebelumnya diabaikan. Lalu terakhir menurut Clara, di sini dia jadi lebih yakin melamar pekerjaan yang sebelumnya terasa sulit. Nah, ini kita masuk ke kesimpulannya. Jadi, webinar dan sosialisasi yang kita laksanakan ini punya peran penting langsung dan mendukung tercapainya SDGs poin 5 dan 8. Jadi, lewat kegiatan ini kita berupaya untuk menghapus hambatan-hambatan gender yang sering jadi penghalang dalam pengembangan karir. Jadi, selain itu juga, inisiatif ini terus mendorong pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan dan dampaknya itu bisa kita langsung rasakan gitu nanti. Karena ini ngebuka akses ke peluang kerja yang lebih adil, etis, dan inklusif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.